Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Irwan Nurdiansah, MSI. Saya merupakan dosen tetap di jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah Biologi Laut. Mata kuliah Biologi Laut memiliki kode MPL 522 yang memiliki bobot 3 SKS, terdiri atas 2 SKS yang merupakan tatap muka dan 1 SKS merupakan praktikum. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2. Penyelenggaraan mata kuliah Biologi Laut terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah tatap muka di kelas yang dilakukan sebanyak 16 kali, di mana 14 kali merupakan pembelajaran di kelas dan 2 kali merupakan ujian. Untuk bagian kedua yaitu praktikum dilakukan sebanyak 16 kali, di mana 1 kali merupakan asistensi, 14 kali merupakan praktikum di laboratorium, dan 1 kali merupakan evaluasi. Mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah Biologi Laut akan mempelajari materi pengantar biologi laut, ekosistem laut, biodiversitas, alga, porifera dan cnidaria, moluska dan arthropoda, echinodermata dan chordata, pisces, reptilia, dan mamalia laut. Mata kuliah Biologi Laut memiliki 2 capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPL 13 dan CPL 9, di mana kedua CPL tersebut tertuang di dalam kurikulum jurusan Ilmu Kelautan. CPL 13 merupakan pemahaman ekosistem pesisir dan laut, di mana pada CPL ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar biologi laut termasuk adaptasi organisme laut terhadap lingkungan perairan. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu mengenali keanekaragaman hayati laut dan peran penting organisme laut dalam ekosistem pesisir dan laut. Untuk CPL 9, pemantauan dan survei kelautan, di mana pada CPL ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengamatan sederhana terhadap organisme laut di laboratorium. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK di mata kuliah Biologi Laut terdiri atas 3. Yang pertama adalah CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar biologi laut, sejarah dan perkembangan biologi laut, adaptasi biologi laut terhadap pengaruh parameter fisika kimia perairan laut di setiap habitat, di mana CPMK ini masuk ke dalam CPL 13, yaitu pemahaman ekosistem pesisir dan laut. Kemudian CPMK 2. Pada CPMK ini, mahasiswa mampu memahami lingkungan laut dan ekosistem, struktur dan fungsi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun, hubungan antar ekosistem, serta proses dan hubungan timbal balik antar unsur-unsur yang ada di dalam ekosistem. Selain itu, mahasiswa mampu menjelaskan keanekaragaman hayati laut dan pentingnya pelestarian. Untuk CPMK 2 ini termasuk ke dalam CPL 13 juga, yaitu pemahaman ekosistem pesisir dan laut. Pada CPMK 3 diharapkan mahasiswa mampu melakukan secara mendasar terkait identifikasi dan klasifikasi biota-biota laut, yaitu alga, porifera, cnidaria, moluska, arthropoda, echinodermata, chordata, pisces, reptilia, dan mamalia, di mana CPMK 3 ini termasuk ke dalam CPL 9, yaitu pemantauan dan survei kelautan. Komponen utama mata kuliah Biologi Laut terdiri atas 3, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Secara delivery, saya telah menyiapkan RPS dan materi yang tentunya dapat diakses oleh mahasiswa di satu Untan. Kemudian, kegiatan tatap muka di kelas juga akan dilakukan untuk memberikan dukungan pada pemahaman mahasiswa pada setiap materi. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan materi pembelajaran Biologi Laut pada Google Classroom yang dapat diakses juga oleh mahasiswa. Interaction atau interaksi dilakukan secara dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa tanya jawab, diskusi, dan kolaborasi. Asesmen atau penilaian dilakukan secara 2 tahapan, yaitu yang pertama adalah secara formatif, di mana dilakukan melalui tanya jawab, diskusi, dan tugas individu atau kelompok. Sedangkan asesmen secara sumatif dilakukan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran mata kuliah Biologi Laut dilakukan secara case-based learning, di mana dilakukan presentasi secara interaktif dan demonstrasi, di mana demonstrasi dilakukan melalui praktikum di laboratorium dan praktikum di alam melalui kegiatan bootcamp. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Biologi Laut terdiri atas buku yang berjudul Biologi karangan Campbell, yang kedua adalah buku dengan judul yang sama karangan dari Raven, kemudian yang ketiga adalah buku Life the Science of Biology karangan dari Sadava, kemudian yang keempat adalah
buku yang berjudul Biodiversitas Biota Laut Indonesia yang dikarang oleh Suharsono. Berikut merupakan kegiatan pembelajaran di kelas pertemuan ketiga mata kuliah Biologi Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Minggu sebelumnya kita telah belajar tentang siklus biogeokimia. Jadi hari ini kita melanjutkan ke bagian biotanya. Ya, jadi sebelumnya itu abiotik, kita sekarang ke biotanya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang biodiversitas dan biosistematika. Pada kelas hari ini ada beberapa capaian yang mungkin harus kita lakukan, yaitu pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami lingkungan laut dan ekosistemnya, serta mampu menjelaskan keanekaragaman hayati dan pentingnya pelestarian dari setiap jenis-jenis biota. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan identifikasi dan klasifikasi biota. Untuk referensi yang bisa kalian pakai untuk mata kuliah ini ada 3. Campbell, kemudian ada juga dari Raven, kemudian ada Sadava, itu yang menjadi dasar dari perkuliahan pada hari ini. Nah, kemudian kalian juga bisa membaca dari hasil tulisan Suharsono pada tahun 2014 tentang biodiversitas biota laut di Indonesia karena spesifik di perairan Indonesia. Oke, hari ini kita akan belajar tentang biodiversitas. Ya, biodiversitas itu sangat penting untuk kalian pelajari. Kenapa? Karena terkait dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, kalian yang ingin berkecimpung di bidang misalnya kajian bioekologi, kalian pasti tidak akan lepas dari istilah biodiversitas. Karena apa? Karena biodiversitas itu sering menjadi patokan dalam apakah pada suatu ekosistem itu atau suatu habitat itu terjadi kerusakan keanekaragaman hayati atau terjadi peningkatan keanekaragamannya. Nah, oke. Secara definisi, biodiversitas merupakan suatu keanekaragaman yang merujuk pada 3 hierarki hubungan gen, spesies, dan ekosistem, di mana saling berhubungan antar hierarkinya. Dan berdasarkan definisi tersebut, kita bisa lihat ada 3 tingkat biodiversitas, yaitu yang pertama adalah tingkat gen. Nah, untuk tingkat gen, ini terjadi variasi antar individu dalam satu spesies. Misalnya spesies pada gastropoda. Di setiap gastropoda itu memiliki ulir yang bisa menjadi fingerprintnya. Jadi setiap individu dalam satu jenis pada gastropoda itu akan sangat spesifik. Oke, selanjutnya biodiversitas pada tingkat spesies. Untuk tingkat spesies sudah pasti kita bisa tahu ya, bahwa setiap spesies itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, mungkin ada kesamaan, tetapi pasti pada setiap spesies itu ada perbedaan yang spesifik. Misalnya saya beri contoh ya. Nah, pada beberapa ikan, spesies A memiliki corak yang mirip sama spesies B, tapi kerapatannya beda. Contohnya juga misalnya pada hewan darat, antara cheetah dan jaguar itu mirip-mirip kan? Mirip kan? Nah, tapi coraknya itu beda. Ada yang sangat rapat mengelompok, ada yang memiliki jarak yang sama. Corak-corak pada jaguar dan pada cheetah. Jadi istilahnya pasti pada setiap spesies itu memiliki perbedaan yang sangat bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengelompokannya. Kemudian biodiversitas tingkat ekosistem. Nah, karena adanya perbedaan letak secara geografis, habitat pasti akan sangat berbeda. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa kita diskusikan. Coba. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, Pak, nama saya Fendri.
Yang ingin saya tanyakan tuh berdasarkan penjelasan Bapak mengenai biodiversitas atau keanekaragaman ini kan banyak tingkatannya dan banyak Oke. perbedaan juga. Karena perbedaan ini mereka ketiga ini pasti ada hubungannya kan Pak? Kira-kira hubungan dari genetik spesies sama ekosistem yang berbeda ini apa hubungan? Oke. Nah, itu bagus sekali ya pertanyaannya karena itu langsung menarik dari definisi. Nah, kita tahu tadi ya, setiap ekosistem itu memiliki variasi karena ya letaknya juga berbeda. Nah, bisa kita lihat eh, pada ekosistem terumbu karang, kita lihat dulu parameternya. Di terumbu karang salinitasnya lumayan tinggi kan. Nah, coba kita lihat di ekosistem estuari, misalnya di ekosistem mangrove. Nah, otomatis di ekosistem mangrove ya, meskipun dia juga ada pengaruh salinitasnya, tapi salinitasnya itu fluktuasinya juga lumayan besar kan dan lebih rendah ya, relatif lebih rendah dibandingkan terumbu karang. Nah, dari situ sudah bisa dilihat kalau ada faktor yang bisa mempengaruhi adaptasi dari suatu biota secara genetik ataupun spesies. Contohnya gastropoda atau bivalve. Pada terumbu karang, bivalve atau gastropoda memiliki cangkang yang lebih tebal dibandingkan dengan di kawasan estuari. Karena apa? Karena ya tadi ketersediaan garam khususnya kalsium karbonat di kawasan terumbu karang, di ekosistem terumbu karang lebih masif dibandingkan di kawasan estuari. Sehingga apa? Sehingga spesies-spesies yang berada di ekosistem terumbu karang relatif memiliki cangkang lebih tebal dibandingkan di kawasan estuari. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya, Pedrik. Nah, jadi karena adanya perbedaan parameter, diekspresikan setiap spesies itu berbeda pada gennya, sehingga akan bisa menyebabkan kemungkinan munculnya spesies baru akibat dari perbedaan geolokasinya. Nah, oke, Pedrik, bagaimana bisa dipahami? Bisa. Yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Biosistematika. Nah, secara definisi bio itu ya, secara terminologi ya, kehidupan, dan sistematika adalah studi tentang hubungan. Jadi kalau secara terminologi, biosistematika adalah suatu kajian yang apa? Yang mempelajari tentang hubungan antar biota atau makhluk hidup. Itu adalah secara definisi. Kemudian menurut Simpson ya tahun 2006, biosistematika itu didefinisikan lebih spesifik lagi, di mana biosistematika merupakan studi mengenai hubungan kekerabatan dan keanekaragaman organisme. Jadi ada hubungan kekerabatan dan ada keanekaragaman. Nah, itu adalah biosistematika. Nah, kita tahu biosistematika untuk melihat hubungan, melihat keanekaragaman. Nah, tapi ada praktek di situ. Karena keanekaragaman nanti kita harus mengklasifikasikannya. Praktek mengklasifikasinya itu adalah suatu praktek sehingga setiap makhluk hidup itu ya tadi bisa di manage ataupun bisa diambil informasi yang kita butuhkan. Di mana ada ilmu yang mempelajari itu dinamakan taksonomi. Ilmu dan praktek mengklasifikasikan organisme ataupun biota. Nah, itu adalah taksonomi. Nah, kegiatan untuk menghasilkan produk taksonomi itu dinamakan klasifikasi. Nah, jadi untuk biosistematika itu ya sangat terkait erat dengan proses pengklasifikasian. Nah, fungsi biosistematika yang pertama adalah pengenalan taksa. Kita tidak bisa sembarangan memberikan nama, kan memang dulu mungkin tidak ada standarisasi dalam pemberian nama. Misalnya pada saat zaman Aristoteles ya, takson itu biasanya dikelompokkan berdasarkan apa yang dilihat. Misalnya hewan berkaki 4, hewan berkaki 2. Jadi itu sangat
sangat tidak bisa dijadikan standar. Jadi kita butuh suatu taksa yang bisa dipakai secara umum. Kapanpun kalian ingin menggunakan nama taksonnya akan sama. Si A akan mengelompokkan akan sama dengan si B, jadi bisa lebih seragam nanti dalam penamaan. Kemudian ada diagnosis taksa, itu identifikasi. Kemudian pemberian nama. Pemberian nama ini sesuai dengan nomenklatur yang dikembangkan oleh Carl von Linné untuk menganalisa hubungan antara taksa seperti definisinya tadi ya. Kemudian untuk pengelompokan berdasarkan hubungan. Nah, jadi hubungan itu pasti misalnya ada kesamaan, ada perbedaan. Jadi hubungan itu dilihat dari persamaan dan perbedaan pada setiap spesies ataupun biota. Nah, kita berbicara takson. Jadi mungkin kalian harus tahu dulu takson itu apa. Takson itu merupakan suatu kelompok organisme yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri yang seperti tadi saya jelaskan atau berdasarkan ketentuan tertentu. Kemudian tingkatan takson merupakan tingkatan dari suatu unit yang disusun dari tinggi ke rendah. Kemudian semakin tinggi tingkatan takson, semakin banyak anggotanya dan semakin banyak perbedaannya. Tingkatan takson tertinggi kingdom atau regnum. Ada di sini saya menggunakan 6 kingdom. Archaea, Bacteria, Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Jadi sebenarnya untuk kingdom ini sangat bervariasi. Ada beberapa ahli yang menggunakan 7 kingdom, ada yang 5 kingdom, ada yang 4 kingdom, ada yang bahkan hanya 3 kingdom. Nah, jadi tidak bermasalah, sebenarnya itu adalah perspektif masing-masing para ahli. Nah, untuk kingdom atau regnum, bagaimana cara kita melihat hubungannya? Indikatornya apa? Berdasarkan tropik dan dinding sel. Tropik itu tingkatan pada rantai makanan. Nah, dinding sel, misalnya tumbuhan, dinding selnya apa? Selulosa. Animalia, ada tidak dinding selnya? Tidak ada. Nah, jadi berdasarkan dinding sel. Takson kedua, film atau divisi. Nah, akhirnya biasanya data, mintes. Misalnya cacing, Platyhelminthes misalnya kan, Nemathelminthes, data. Misalnya cor, data. Nah, untuk Plantae misalnya Spermatophyta. Misalnya Spermatophyta itu contoh dari divisi pada tumbuhan. Oke. Kelas ini biasanya diakhiri oleh Edonae pada tumbuhan dan Opsida pada lumut dan Pisce pada alga dan lain-lain. Tetap sama memiliki persamaan ciri yang spesifik pada setiap anggotanya. Oke, untuk ordo juga sama, juga berdasarkan persamaan ciri dan biasanya berakhiran ales pada tumbuhan. Untuk famili itu dia diakhiri oleh Aceae, misalnya Rosaceae pada tumbuhan, dan hewan menggunakan Ideae, misalnya Felidae pada hewan kucing-kucingan. Dan genus. Nah, genus ini agak unik ya. Selain persamaan ciri, setiap anggota genus itu meskipun beda spesies bisa kawin. Bisa kawin dia, tapi apa? Tapi keturunannya steril. Nah, untuk nama genus biasanya huruf besar pertama itu dia kapital. Nah, dan ditulis italik. Contohnya apa genus? Padina. Padina P-nya besar, padinanya itu diitalikkan. Spesies ini mirip genus ya. Spesies. Dia bisa kawin antar anggota taksonnya dan menghasilkan keturunan yang fertil ataupun bisa berkembang biak. Nah, untuk penamaan dia itu kata pertama berupa nama genus tadi Padina kan.
Nah, Padina. Sedangkan untuk kata kedua merupakan nama spesifiknya. Misalnya Padina apa? Padina australis. Jadi Padina itu nama genus, P-nya besar, australisnya itu nama spesies, A-nya kecil. Sama-sama diitalikkan. Nah, oke. Untuk nama spesies biasanya berasal dari ciri khusus penemu dan habitat. Australis tadi, Padina australis berarti berasal ataupun banyak ditemukan dari perairan Australia. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Abdullah, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, kalau misalnya kita menemukan spesies baru atau itu tuh bagaimana langkah-langkah kita untuk mengidentifikasi spesies tersebut, Pak? Nah, oke, bagus sekali ya. Mungkin kalian akan menjadi calon-calon penemu spesies baru ya. Ada beberapa evaluasi ketat yang akan dilakukan. Pertama, diidentifikasi dulu. Kalau misalnya kita menemukan suatu biota yang tidak termasuk ke salah satu spesies yang sudah ada, ya. Nah, biasanya itu akan dilakukan kajian secara biomolekuler. Nah, kita lihat dari sisi DNA-nya. Nah, akan dicocokkan ke bank gen dunia, dan jika ada ya itu bukan spesies baru ya kan. Tapi kalau misalnya belum ada, maka akan dilakukan kajian lanjut dan mungkin butuh proses panjang ya. Nah, untuk memastikan kalau suatu spesies itu benar-benar baru. Nah, tadi kita telah berbicara tentang takson, tentang pengelompokan. Nah, bagaimana sih cara pengelompokan yang baik dan benar sebenarnya untuk mengidentifikasi? Nah, kita butuh tools ataupun instrumen. Yang biasa dipakai adalah kunci dikotom, di mana kunci dikotom ini merupakan instrumen yang membagi biota atau objek identifikasi pada setiap tahapan dengan pilihan yang berlawanan. Jadi itu adalah kunci dikotom. Nah, nanti kalau kalian ingin meneliti di bioekologi, biasanya disuruh membuat kunci dikotom. Untuk apa? Untuk memastikan kalau identifikasi yang kalian lakukan itu adalah prosesnya benar. Nah, tujuannya dari kunci dikotom ini adalah mempermudah proses pengelompokan. Jadi sangat mudah. Jadi kalau misalnya orang lain ingin meneliti hal yang sama di lokasi yang sama dengan menggunakan kunci dikotom kalian, akan sangat terbantu. Kemudian tadi lagi menunjukkan hubungan lagi. Nah, menunjukkan hubungan. Nah, setiap tahapan, kalau misalnya tahapan awal, misalnya tahapan 1 itu hubungan antar biotanya pasti sangat jauh dibandingkan dengan tahapan yang final, misalnya tahapan kelima, tahapan keenam. Jadi antar tahapan itu memiliki hubungan yang berbeda. Nah, tahapan dalam pembuatan kunci dikotom. Pertama, membuat poin-poin yang menjadi tahapan dalam proses pengelompokan. Poin itu berupa pernyataan yang berisi karakteristik. Misalnya tadi yang sudah saya sampaikan, invertebrata. Pernyataannya adalah apa? Hewan ataupun biota yang tidak memiliki tulang belakang. Pisces, biota yang memiliki lidah tapi tidak bisa digerakkan secara aktif. Nah, itu pernyataannya seperti itu. Kemudian membuat pemilihan eliminasi. Nah, jadi yang sesuai akan dikelompokkan pada takson tertentu, yang tidak sesuai akan lanjut. Kemudian membuat arahan ke langkah berikutnya sehingga ditemukan kelompok ataupun nama spesies secara final. Nah, jadi kalau misalnya sudah ketemu takson atau nama spesiesnya, maka berhentilah sudah dalam tahapan dalam mengidentifikasi menggunakan kunci dikotom. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh sederhana tadi ya. Memiliki tulang, misalnya ada dua hewan. Misalnya pertama, ikan itu kan tidak memiliki leher. Jadi masuk ke Pisces. Tapi kalau misalnya ada biota yang memiliki leher, maka akan lanjut ke langkah 3. Nah, oke. Nah, kemudian ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang paham? Ya, Oke, silakan. misalkan
dalam pemilihan karakter itu eh, ada yang kurang tepat atau yang berbeda, itu dia apakah mempengaruhi hasil identifikasi suatu organismenya? Nah, begini, makanya sebelum kita membuat kunci dikotom, kita harus menjabarkan, meliskan setiap karakteristik yang bisa kita jadikan pernyataan. Misalnya ikan tadi, ikan kan banyak nih. Contoh, ikan tidak punya leher, lidahnya tidak bisa bergerak, memiliki apa? Anggota gerak berupa sirip, memiliki insang sebagai alat pernapasan, memiliki sisik. Nah, itu kan banyak sekali tuh yang bisa dipakai. Nah, jadi harus kita list dulu. Nah, sebelum kita susun kunci dikotomnya. Nah, mungkin ini pertanyaan ini akan mengantar kita kepada tugas pada hari ini. Tugas kelas pada hari ini. Nah, kalian boleh buka HP-nya atau laptopnya masing-masing, boleh dibuka ya, karena kita butuh googling untuk mencari source-nya ya, source-nya. Nah, tugas kalian hari ini adalah tentukan 5 jenis biota laut yang bisa kalian ketahui ataupun bisa kalian dapatkan ya. Kemudian tentukan karakteristik khusus setiap biota tersebut. Nah, seperti tadi diliskan apa saja karakteristiknya. Kemudian buat kunci dikotom untuk mengklasifikasikan biota tersebut. Nah, jadi boleh kalian kerjakan sekarang ya. Saya beri waktu 15 menit. Silakan. Oke, baik. Waktunya sudah selesai ya, untuk tugasnya silakan dikumpulkan. Nah, dengan telah dikumpulkannya tugas kalian, nanti saya koreksi, minggu depan akan saya bagikan ya nilainya. Kelas pada hari ini akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian video pembelajaran di kelas mata kuliah biologi laut pada pertemuan ketiga dengan materi biodiversitas. Video ini disusun sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Demikian video ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.